Oke, apa kabar kalian semua? Terkhusus kepada Ed Bangdras, Detik Video, Sidki Palah, Bopak KG, CCTV, Purwodadi, Diki Abraham, dan seluruh para penonton setia. Selamat datang kembali di channel si Jona Visual. Balik lagi bersama gua, Abdul. Kali ini kita bakal ngelanjutin alur film serial Barbarians yang telah masuk season kedua, episode pertama. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung, saya sarankan agar nyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Mari bersiap-siap, kencangkan sabuk pengaman, kopi, pelukan, gebetan, dan tentunya rasa nyaman karena setelah ini kita masuk ke cerita. Dan tentu saja terakhir saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video-video dari kami. Sebagaimana apa yang dikisahkan di Barbarian season pertama, secara mengejutkan dan meyakinkan, bangsa Barbarians atau tepatnya suku Germania telah memenangkan pertempuran mereka atas Legiun Roma. Kemenangan besar tersebut tak luput dari peran penting seorang Arminius atau Ari yang rela berkorban dengan mengkhianati ayah angkatnya Parus demi kebangkitan tanah air Jerman. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti seluruh suku barbar bersatu dalam satu kerajaan dan masing-masing dari mereka masih memiliki seorang kepala suku. Setahun berselang, tepatnya di tahun 10 Masehi, semenjak kemenangan melawan Parus, suku Senusci yang menjadi naungan seorang Ari kini mundur ke pedalaman hutan Jerman yang berada di wilayah hutan utara. Terlepas dari itu, sampai sekarang invasi Kekaisaran Roma masih belum berhenti atas klaim mereka terhadap daratan Germania. Scene diawali dengan memperlihatkan rombongan prajurit Roma yang kala itu sedang dalam perjalanan menuju camp Legiun Roma. Menariknya, di sini mereka terhenti setelah menemukan seorang cewek tergeletak, lalu setelah itu tiba-tiba penyergapan seperti ini seringkali dilakukan oleh Ari bersama kelompoknya. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat meraup keuntungan dengan mengambil harta benda yang dimiliki oleh prajurit Roma. Namun dibalik itu, Ari menyadari bahwa saat ini Roma tengah membangun kekuatan besar sehubungan dengan ambisi Kekaisaran Roma untuk menduduki dan menguasai seluruh daratan Germania. Otomatis dengan begitu, Ari sadar bahwa tak lama lagi mereka akan dihadapkan dengan mara bahaya dan tentunya peperangan. Di balik itu semua, Ari saat ini sudah memiliki seorang momongan bernama Tumelikus, hasil dari hubungannya bersama Tusnelda. Bahkan desa suku Senusci kini terlihat berkembang pesat setelah Ari maju sebagai raja mereka. Tapi bagaimanapun, suku Barbarians masih belum membuang ciri khas primitif mereka, tertinggal oleh bangsa Roma yang memiliki peradaban jauh lebih modern. Lalu bagaimana dengan nasib seorang Volkwin? Untuk itu nanti saya jelaskan seiring dengan jalannya cerita. Sementara Segeste dan istrinya kini sudah diasingkan atas pengkhianatan mereka. Kendati demikian, untuk sekarang perhatian seorang Ari hanya terpaku kepada ancaman bangsa Roma yang tak lama lagi datang menghampiri mereka. Kemudian Ari duduk bersama kepala suku-suku lain untuk mendiskusikan bagaimana langkah mereka dalam menyikapi hal tersebut. Dalam hal ini, Ari merasa tak cukup apabila hanya menyatukan suku Marsi, suku Lombard, dan suku Senusci untuk menghalau kehadiran Legiun Roma di tanah Germania. Adapun sebuah suku bernama Marcomanni yang memiliki total pasukan 7.000 personil dipastikan menolak karena kepala suku mereka yang bernama Marbod atau Marbod Masjid memiliki hubungan baik dengan bangsa Roma.
Namun apapun keputusannya, Ari mengutus Talio ke desa Markomani untuk mengundang Marbod berdiskusi. Di sisi lain, Legiun Roma telah mendirikan kamp besar di daerah hutan Germania yang berdekatan dengan tepi sungai. Legiun Roma tersebut dipimpin oleh komandan besar bernama Tiberius yang diutus secara langsung oleh sang kaisar Romawi, yaitu Augustus. Peran seorang Tiberius di sini tak main-main, di mana beliau ini merupakan seorang komandan yang memiliki otoritas tertinggi kedua di bawah kaisar Roma. Dan juga ia pun memiliki otoritas penuh atas seluruh legiun, di mana hanya seorang kaisar yang mempunyai kuasa seperti layaknya demikian. Itu artinya kekaisaran Roma sangat serius untuk bisa menduduki Germania sebagai tanah jajahan mereka. Di bawah seorang Tiberius diisi oleh seorang perwira bernama Germanicus yang juga sebagai putranya Tiberius. Nah, sampai saat ini Tiberius masih belum melakukan pergerakan atau upaya apapun karena ia masih menunggu pasukan tambahan. Namun yang menarik di sini adalah keberadaan seorang perwira bernama Pelapus Quintilus Parus yang bisa kalian tebak ternyata Pelapus adalah adik dari seorang Ari. Karena seperti yang kita tahu, Pelapus dan tentunya Ari, sang kakak, telah menjadi bagian dari kekaisaran Roma semenjak diangkat anak oleh Parus. Yang menjadi pembeda adalah sampai saat ini Pelapus menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Roma, berbeda dengan sang kakak yang memilih berkhianat untuk membela tanah kelahirannya. Nah, terkait hal itu, Pelapus diterjunkan ke sana, tak lain adalah untuk menjalani sebuah misi, yakni menangkap dan menghukum kakaknya sendiri. Balik lagi ke desa suku Serusci, Marbod, kepala suku Markomani, datang sesuai janji untuk berdiskusi bersama Ari. Lalu di sini terungkap bahwa kedua orang ini merupakan sahabat yang terbilang dekat. Mengapa bisa demikian? Karena ternyata semasa kecil Marbod ini mengalami hal serupa seperti Ari, di mana ia telah dibesarkan oleh bangsa Roma. Di masa itu mereka menjalin persahabatan termasuk bersama Pelapus, adiknya Ari. Namun di umurnya yang ke-17 tahun, Marbod dikembalikan ke suku Barbar dan menjadi seorang kepala suku. Dan karena berbagai alasan, Marbod memiliki prinsipnya sendiri untuk tidak berperang dan melawan terhadap kekaisaran Roma. Kendati demikian, Marbod masih mempertimbangkan permintaan Ari yang memintanya untuk membantu suku Barbarians melawan Legiun Roma. Tapi di sisi lain, ia kemudian dihampiri oleh seorang Pelapus yang kita tahu sedang menjalankan misi untuk menangkap Ari. Entah apa yang akan diputuskan oleh Marbod, yang pasti Marbod cenderung memalingkan dukungan terhadap Pelapus yang ia anggap sebagai teman lama. Secara kebetulan, seluruh kepala suku Barbarians tengah menanti pertemuan bertajuk Polkmut yang biasa dilakukan kalau memang ada hal penting yang harus dimusyawarahkan. Sebagai seorang raja, Ari membuka dengan menyulut dan mengingatkan para kepala suku lain tentang betapa pentingnya untuk mempertahankan gairah dan kemarahan mereka atas ancaman yang datang dari bangsa Roma. Untuk itu, ia menggarisbawahi bahwa momen ini adalah saat yang tepat untuk kembali menyatukan kekuatan tanpa rasa takut meski harus melawan belasan bahkan puluhan ribu pasukan Roma. Berbanding terbalik dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Ari, ketika tiba giliran seorang Marbod untuk berbicara, ia mengatakannya dengan begini. Bahwasanya bangsa Barbarians tak akan pernah merasakan apa yang namanya kedamaian, ketentraman, sekalipun dengan sebuah peperangan. Perang hanya akan membawa pertumpahan darah, di mana kerabat-kerabat terdekat yang akan menjadi korban. Sekalipun dengan kemenangan di peperangan sebelumnya, toh bangsa Roma tetap kembali dan hal ini tak akan pernah ada habisnya.
Lalu apa arti dari sebuah kemenangan kalau pada akhirnya bangsa Roma tetap kembali dan menjadikan mereka sebagai korban seperti sedia kala? Jika terus begini, sampai kapan mereka harus mengorbankan nyawa orang-orang terdekat hanya untuk kebebasan yang tak akan pernah mereka dapatkan? Maka dengan aing maju sebagai raja, kata si Marbod, aing berjanji akan membawa suku barbarian ke arah yang lebih baik dengan prinsip yang berbeda, cara berpikir yang lebih maju, damai, dan modern. Jelas apa yang disampaikan oleh Marbod barusan menimbulkan sebuah pro kontra tersendiri. Apalagi bagi seorang Thusnelda yang menilai bahwa selama ini Marbod hanya bersikap layaknya seorang pengecut. Kembali lagi, semua orang layak beropini dan bagi para kepala suku lain sangat berhak untuk menentukan siapa yang harus menjadi raja. Hari mulai memasuki pagi dan di sini kita melihat seorang Thusnelda yang merasa resah melihat seorang Runa, sang peramal, mengatakan bahwa nasib sial sedang menghampiri keluarga Thusnelda. Tapi Thusnelda tak begitu menanggapi hal itu karena ia masih penasaran dengan apa yang terselubung di balik pernyataan Marbod. Ari menilai bahwa Marbod seperti sudah dipengaruhi oleh seseorang. Karena itu, ia segera menyusul keberadaan Marbod yang sedang dalam perjalanan pulang menuju desa Marcomanni. Marbod jelas memiliki alasan mengapa ia muncul dengan prinsip seperti itu. Karena pada dasarnya, apa yang menjadi prinsip seorang Ari berbanding terbalik dengan prinsipnya selama ini. Nah, di sela pembicaraan itu, tiba-tiba kita dikagetkan dengan kemunculan seorang pelapus yang jelas membuat Ari bertanya-tanya. Dinaungi dendam antara mereka, khususnya seorang pelapus, tanpa basa-basi kedua adik kakak ini langsung menghulus pedang dan terlibat dalam pertarungan. Sembari melontarkan rasa kekecewaan masing-masing, kedua orang ini bertarung dengan hebat hingga saling menjatuhkan. Namun ketika tiba saatnya Ari mengungguli pertarungan, dari arah belakang Marbod membawa seonggok batu dan menghantamkannya ke kepala Ari. Lalu apa yang kemudian akan terjadi, kita bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Segitu dulu untuk episode ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih bagi kalian yang selalu support channel ini, dan jangan lupa untuk terus mantengin video dari kami. Terakhir, Joda Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Germaniam deductus tiro? Armeni. Sincipita barbari arboribus clavi figun. Manduca. Olea quoque. In Germania!